Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Ton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, Ton Rabu itu banyak susah. Ton Rabu itu banyak susahnya daripada berhasilnya. Kenapa bisa seperti itu? Berarti kan Anda tahu ya, Anda itu susah itu kenapa? Kalau Anda katakanlah susah terus tidak mau menerima, maka Anda tidak akan pernah ketemu dengan kelemahan Anda. Ujung-ujungnya susah tanpa batas. Jadi ya, ini yang perlu kita sikapi gitu ya. Contoh misalnya, tak contohkan diri saya sendiri. Saya ini bahasa Inggris ya, itu pasif, tidak bisa aktif, tidak bisa ngomong, ya, bisa menerjemahkan ya dikit-dikit. Terus saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, selalu gagal bahasa Inggris. Ini tidak sekali ya, ratusan kali, bahkan mungkin mencapai ribuan. Mulai dari tahun 2005 ya, sampai dengan 2017. Ya. Itu saya sering ya, saya walaupun katakanlah saya sudah bekerja, saya sering uji coba gitu, ya, untuk melamar. Ya. Dalam 1 bulan itu pasti saya melamar. Kan kalau zaman sekarang ini kan udah toh melamar itu kan tinggal kita aplikasikan aplikasi di Jobstreet itu ya, atau JobDB. Ya. Nah, sering saya itu mendapat terima interview, ya, psikotes, lolos semua. Giliran bahasa Inggris nah, pasti enggak. Itulah teman-teman. Saya tidak belajar dari kegagalan itu. Harusnya saya selesaikan. Bahwasanya ketika saya gagal, apa yang membuat saya gagal? Bahasa Inggris. Maka saya harus kursus bahasa Inggris di Pare sana, Pare Kediri sana. Untuk kursus conversation, ngomong. Ya. Belajar bahasa Inggris ya ngomong teman-teman. Kalau kita tidak punya partner, ya, mana bisa kita ini belajar. Kalau conversation ini harus sekarang ini kan media-media kan mudah loh, kita bisa video call ya dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Itu tidak saya lakukan. Ya. Artinya apa? Saya tidak belajar dari kegagalan itu. Saya tidak menganalisa kegagalan itu. Ya. Kalau kita mengatakanlah seperti itu terus ya, teman-teman nonton, maka Anda akan banyak gagalnya daripada berhasilnya. Kenapa? Uang Anda ini tidak mau belajar. Anda tidak mau meningkatkan kecerdasan Anda. Ya ujung-ujungnya masalah dok. Alor masalah, ngidul masalah, ngetan masalah, ngulon masalah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita tidak mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah inilah yang penting. Inilah yang harus Anda sikapi gitu. Kalau Anda tidak menyikapi, ya akan banyak masalah yang terus menghantui diri Anda. Anda paksakan sampai elek pun ya juga Anda akan berhasil. Sama, saya pun juga paksakan seperti itu. Ya kalaupun keberhasil itu, ya, kalaupun berhasil itu tidak semuanya gitu. Ya ada saja ya. Saya pernah mendapat pekerjaan itu yang saya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi saya pakai translator. Ada itu ya. Satu kali saja. Jadi dari ribuan kali peluang saya harusnya bisa masuk, hanya 1 kali yang bisa menerima. Karena apa? Tidak ada yang mau ditempatkan di desa. Ya. Tidak ada yang mau. Nah, itulah teman-teman ya. Makanya ketika kita cerdas, pintar,
insya Allah pekerjaan kita itu akan ringan, akan banyak menggunakan akal daripada fisik. Jadinya teman-teman nonton Rapo, kita harus bisa berpikir seperti itu. Ini tidak hanya berlaku hanya nonton Rapo ya, nonton yang lain pun juga sama. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana supaya kita memiliki kesadaran apa yang terjadi pada diri Anda. Ketika itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, lebih banyak menderitanya daripada berhasilnya, berarti itu terletak pada kemampuan Anda yang tidak bisa beradaptasi, ya, tidak bisa menyesuaikan diri. Anda harus belajar gitu loh, belajar terus. Ya memang berat itu. Kalau sudah seperti itu, musuh siapa Anda? Diri Anda sendiri. Sama yang saya alami teman-teman nih. Saya dulu itu tes di sebuah lembaga hukum ya, bukan lembaga hukum ya, kantor pengacara yang menangani ekspor impor, ya. Khusus ekspor impor, masalah ekspor impor. Kantornya ada di Singapura, Batam, Amerika. Nah, itu saya tes teman-teman. Giliran bahasa Inggris ampun. Gagal. Saya sadar, tapi saya tidak memperbaiki. Karena sangat sulit sekali ya teman-teman. Kalau sudah tua itu soal bahasa itu sangat sulit. Apalagi dituntut pekerjaan ya. Kita juga sudah bekerja. Kita harus kursus. Nah, sudah capek. Akhirnya apa? Penyesalan. Andai waktu kuliah dulu saya belajar bahasa Inggris, mungkin saya tidak sosial ini gitu. Nah, berarti kesalahannya bukan dari luar diri kita, tapi dari diri kita. Kesadaran diri semacam ini penting kalau Anda ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.